Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Judul yang diberikan, belas kasihan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa saya kasih firman Tuhan ini? Yang saya ingat waktu kita mengikuti acara di tempat ini, acara doa, Tuhan berbicara buat saya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan ingin saya sampaikan bagi jemaat Hari Hidup Ambon. Saya percaya kita semua ada di dalamnya dan Tuhan mau kasih kita jawaban, jalan keluar untuk setiap persoalan hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rodney Starr, seseorang sosiologi, dia memaparkan tentang penyebab pesatnya perkembangan kekristenan pada abad pertama. Dalam bukunya, bahwa salah satu faktor utama yang mendukung hal itu, yaitu pesatnya perkembangan kekristenan pada abad pertama adalah perlakuan orang-orang Kristen terhadap mereka yang terkena wabah penyakit. Jadi waktu itu ada wabah penyakit besar-besaran. Tetapi orang-orang Kristen, mereka memperlakukan saudara-saudara mereka, mereka melayani saudara-saudara mereka itu dengan baik. Pada umumnya orang-orang pada masa itu semua meninggalkan anggota keluarga mereka yang terjangkit wabah penyakit. Jadi seperti corona sekarang ya, ketahuan keluarga orang-orang pergi jauh, tidak boleh dekat. Tapi orang-orang Kristen pada masa itu, pada abad pertama, mereka tidak pergi saudara. Mereka justru melayani saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka yang terkena wabah penyakit itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dan bukan saja keluarga mereka, tapi mereka juga merawat orang-orang lain yang telah ditelantarkan oleh keluarga mereka sendiri. Jadi saudara, orang-orang pergi, tetapi orang-orang Kristen ini selain melayani keluarga, mereka juga layani keluarga-keluarga yang keluarga mereka pergi tinggalkan karena mereka mengalami wabah penyakit tersebut. Nah ini baru kita bilang kasih yang bukan hanya sekedar perkataan atau ucapan, tetapi dipraktekkan dan dilakukan. Amin. Banyak orang bicara kasih tetapi hanya di bibir, tidak disertai dengan lakukan atau praktekkan. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi orang-orang pada masa itu untuk menjadi Kristen. Saudara lihat, hidup kita tuh harus menjadi daya tarik. Katakan daya tarik. Tuhan bicara kita terus untuk jadi daya tarik ya. Mulai dari apa itu? Kembang sepatu. Kemarin juga di Komsel juga menyangkut Rahab. Itu daya tarik. Kita punya daya tarik sehingga orang datang kepada Tuhan. Kita punya daya tarik sehingga membuat orang menjadi Kristen. Kita punya daya tarik sehingga orang berjumpa Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadikan diri kita itu daya tarik. Amin. Sehingga orang berjumpa Tuhan. Nah Matius 9 ayat 35 sampai 36. Firman Allah berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah Bapak Ibu Saudara, pada saat Tuhan Yesus melayani di dunia ini, ia selalu tergerak melayani orang lain. Dan pelayanannya itu penuh dengan belas kasihan. Katakan belas kasihan. Firman Allah berkata, Yesus mereka kasihan sekali terhadap orang banyak yang datang. Sebab persoalan mereka begitu banyak dan sangat sulit. Dan mereka sendiri tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu kemana lagi untuk mencari pertolongan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Makanya tidak heran jika pelayanan Yesus sangat dinantikan dan dirindukan. Dan jumlah orang mengikuti Yesus terus bertambah banyak setiap hari. Pemimpin agama Yahudi cuma pengen pakaian-pakaian pancang-pancang. Cari kehormatan di pasar-pasar, cari kehormatan di tempat-tempat ibadah. Supaya orang sujud menyembah mereka sebagai Tuhan Allah. Pakai pakaian kehormatan supaya orang tahu mereka orang hebat. Tapi mereka tidak perhatikan domba-domba yang lagi menderita. Tuhan bilang mereka seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Domba yang tidak punya gembala, kelaparan, kacau balau, laparan, haus. Sementara pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, ya, berjalan sana sini, cuma tampilkan bahwa mereka itu orang-orang hebat, ahli Taurat, bahwa mereka itu tahu segala hal tentang firman Allah, tapi mereka tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda memelayani Tuhan, Anda harus punya belas kasihan.
Jangan seperti orang-orang Farisi ahli Taurat dengan pakaian kehebatan mereka, dengan pakaian besar mereka. Mereka menampilkan diri mereka supaya orang menghormati, apalagi kau ke pasar. Ya mari Bapak ahli Taurat, ya mari Bapak segala Bapak. Orang-orang ini ingin dipuji, dihargai. Tapi mereka tidak pernah punya hati yang penuh belas kasihan sama seperti Yesus. Cara pelayanan Yesus berbeda dengan ahli Taurat dan Farisi. Ahli Taurat Farisi cuma apa? Menonjolkan diri dan cari umat itu punya harta dan kekayaan. Makanya mereka buat perjalanan jauh-jauh untuk membaptiskan satu orang saja. Tapi habis itu orang yang mereka baptiskan jadi orang Yahudi, jadi jahat karena tujuan mereka harta orang itu. Kalau Anda melayani Tuhan, jangan lihat harta orang. Jangan lihat orang punya kepeng dan uang. Anda melayani Tuhan dengan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para rasul mula-mula dan murid-murid Yesus meneladani cara pelayanan Yesus yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Katakan jiwa-jiwa. Hasilnya terjadi multiplikasi. Kita lihat Kisah pasal 2. Orang-orang melayani dengan belas kasihan Yesus pasti tidak akan pernah menganggap pelayanan itu sebagai beban atau kebanggaan diri. Jadi ketika murid-murid dan rasul-rasul meneladani pelayanan Yesus penuh belas kasihan, aduh kasihan, beri tolong. Bayangkan tuh jalan terus. Yesus sudah bangkit, mereka buat perjalanan untuk melayani. Mereka menerapkan apa yang Yesus ajarkan sehingga terjadi multiplikasi jiwa-jiwa. Tiap hari jiwa bertambah banyak karena motivasi mereka benar bawa jiwa buat Tuhan. Tolong jiwa-jiwa, bawa mereka yang lelah terlantar ini bagi Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus berjalan dari kota ke kota sampai ke desa bukan untuk menghasilkan uang. Tuhan Yesus berjalan bukan cari uang, Saudara. Tuhan Yesus berjalan bukan untuk menghasilkan uang, tidak. Tuhan Yesus juga berjalan bukan untuk mendapatkan popularitas supaya orang tahu Yesus hebat, Yesus luar biasa, tidak. Yesus mengunjungi beberapa kota. Dari kota dan desa di provinsi Galilea adalah untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Katakan memberitakan Injil. Mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan menolong orang-orang yang sakit dan dirasuki roh-roh jahat. Setiap kali Yesus memberitakan Injil, akhirnya yaitulah mendoakan orang supaya orang-orang sakit dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan. Itu yang kami terapkan di gereja ini. Setiap kali kami sampaikan firman Tuhan, kami terus akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara karena itu Alkitabiah. Bapak Ibu Saudara perlu ditolong, Bapak Ibu Saudara perlu untuk didorong maju, perlu untuk didoakan supaya mengalami kesembuhan, supaya mengalami mujizat Tuhan, supaya mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Yesus rela lakukan semua itu karena kasihnya, karena cintanya. Firman Allah Yohanes 3:16, karena kasihnya kepada manusia, kepada dunia, dia rela. Yesus rela tinggalkan tahtanya yang mulia di surga. Yesus rela tinggalkan persekutuan surgawi yang sempurna bersama Bapa dan Roh Kudus. Yesus rela mengalami hari-hari panjang seorang diri tanpa Bapaknya. Malam-malam tanpa tidur. Karena dia selalu berpikir bagaimana menyelamatkan umat manusia. Bagaimana orang-orang ini berubah, bertobat. Yesus rela untuk difitnah, dituduh, dibenci dan ditolak. Yesus rela mengalami penganiayaan tanpa akhir, siksaan di atas kayu salib, dan pada akhirnya kematian. Saudara, Yesus rela menerima semuanya, melakukan. Yesus rela melayani sekalipun tidak ada penghargaan. Yesus rela melayani sekalipun tidak mendapat penghargaan dan pengakuan dari orang lain. Jadi hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, Anda sebagai pelayan di pelataran Tuhan, dengar. Kalau Anda melayani Tuhan Allah punya pekerjaan, tidak ada pengakuan dari orang dan penghargaan untuk minta terima kasih. Tapi nanti Tuhan Allah yang punya pekerjaan, membayarnya bagi saudara, melunasi bagi saudara. Itu cara Yesus melayani. Jadi Anda perlu contoh dari Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang Yesus melayani, terus saja ditolak. Di mana-mana Yesus melayani, Farisi dan ahli Taurat ada di situ. Bukan datang untuk mendengar Tuhan berbicara, bukan datang untuk mendengar firman Allah untuk menghibur, menguatkan, tapi datang untuk jadi mata-mata. Jadilah seperti mata air, sungai, batang air yang mengalirkan kehidupan untuk dunia yang rusak. Yesus rela melayani sekalipun tidak dihargai, tidak ada pengakuan. Jadi saya mau bilang buat anak-anak yang melayani, mungkin gereja cuma kasih Anda sekedar, tapi kalau Anda mau bertahan terus melayani dengan tulus hati, Anda akan berdiri seperti saya di tempat ini.
Karena itu dulu tugas saya sebagai worship leader, sebagai pengkhotbah, mulai dari kecil-kecil. Jadi tantangan buat Anda yang melayani Tuhan. Tidak ada pengakuan, tidak ada penghargaan yang mungkin saya sebagai gembala bilang buat saudara. Saya sudah doa-doa orang, tidak ada kesempatan untuk terima kasih ya. Tapi saya percaya Anda itu orang dewasa. Amin. Dewasa dalam rohani, yaitu biasa ketemu melayani Tuhan, begitu sudah. Tidak perlu kita diakui saudara. Melayani seperti ini yang menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saat ini orang melayani Tuhan cari uang, cari harta. Tapi kalau Anda melayani Tuhan, layanilah seperti Yesus melayani. Tidak perlu ada pengakuan, orang tidak hargai, orang menolak kita, orang membenci kita, orang fitnah kita. Ya itu biasa karena kita adalah hamba. Nah pertanyaan saya bagi Bapak Ibu Saudara, bagi hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan dan jemaat dari hidup Ambon yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara, sudahkah engkau hamba-hamba Tuhan, dan sudahkah engkau para pelayan Tuhan rela berkorban bagi Tuhan Yesus dan pekerjaannya di muka bumi ini? Mungkin waktumu, ini kan waktu tidur, jaga anak. Tidak bisa. Relakah Anda korbankan waktu itu? Kalau Anda rela, Anda akan melihat mujizat terjadi. Kalau Anda bersungut, Anda tidak akan dapatkan apa-apa. Tadi saya sudah bilang, selama saya melayani Tuhan sampai saat ini, tidak pernah saya mengeluh dan bersungut. Tidak, saya lakukan tugas saya dengan baik. Karena saya tahu Bapak lihat saya. Saya mau bikin Bapak di surga senang dengan apa yang saya lakukan. Mungkin tenagamu, mungkin uangmu, hartamu, hidupmu, mungkin keluargamu, dan apa saja Anda sukai, yang Anda cintai, hobi Anda, olahraga Anda, adalah yang menyenangkan. Anda harus bertemu dengan orang-orang yang mungkin ajak Anda untuk makan, tetapi bersamaan dengan waktu ibadah. Ini pilihan yang sulit. Anda memilih yang mana? Ingat, kita harus prioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan Allah di atas semua yang ada di muka bumi. Orang bilang, nanti juga minggu depan kan ada ibadah lah itu. Yang kali ini absen dulu. Tidak saudara. Kita harus prioritaskan Tuhan di atas hidup kita. Hal-hal yang kita sukai. Bisnis kita. Usaha-usaha kita. Yang kadang-kadang harus bertantangan dengan pelayanan di gereja. Anda harus memilih. Dan kalau memilih datang di sini dan korbankan itu namanya korban. Dan setiap korban ada hadiah, ada upah, ada berkat yang Tuhan berikan atas pengorbanan Anda. Kalau manusia bayar sedikit, tapi kalau Tuhan Allah bayar banyak. Jadi mari hamba Tuhan, robah cara pikir Anda dalam melayani Tuhan. Robah cara pandang Anda, mindset Anda, pola pikir Anda dalam Anda melayani Tuhan. Layani Tuhan itu dengan segenap hati Anda, dengan sukacita tanpa Anda dipaksa-paksa. Lakukanlah apa saja yang Tuhan percayakan di gereja ini dengan cinta. Anda pel-pel tapi Anda lakukan itu dengan cinta. Anda angkat-angkat kursi, lakukan itu dengan cinta. Membersihkan di bagian bawah, lakukan itu karena Anda mencintai Tuhan. Angkat sampah mungkin sedikit, tapi itu Anda lakukan karena Anda cinta. Sehingga tidak ada beban, tidak ada persungutan. Amin Bapak Ibu. Pelayanan tanpa belas kasihan Yesus hanya akan membuat Anda merasa lelah, Anda merasa capek, Anda jenuh, dan Anda bosan. Jadi kalau Anda mau melayani, milikilah belas kasihan Yesus. Itu akan membuat Anda bergairah, membuat Anda bersemangat, membuat Anda bersukacita, membuat Anda senang. Karena Anda melayani Raja di atas segala raja punya pekerjaan. Kemarin saya sudah bilang pekerjaan termulia di muka bumi adalah melayani Tuhan. Jangan prioritaskan bisnis Anda, pekerjaan Anda. Kalau waktu itu Anda harus melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa kita bayangkan betapa menderitanya bila ada domba yang tidak bergembala. Betul Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu Saudara, keadaan tanpa gembala jelas sangat membahayakan domba. Domba itu binatang yang sangat rentang terhadap bahaya. Domba tidak memiliki senjata tertentu baik untuk larikan diri maupun melawan musuh yang datang. Domba itu lugu dan lemah. Keselamatan mereka tergantung pada gembala. Jadi ketika domba-domba itu dibiarkan berjalan sendiri, mereka menjadi lelah dan terlantar. Matius 9 ayat 36 menyiratkan bahwa domba-domba itu berada dalam keadaan terganggu, berada dalam keadaan susah. Bahkan versi bahasa Inggris menerjemahkan kata itu dengan kesakitan. Jadi domba-domba itu sedang mengalami kesakitan. Domba-domba itu sedang mengalami kesedihan.
hampir kehilangan kesadaran. Domba-domba itu sedang menghadapi persoalan yang berat. Ada bahaya yang mengintai mereka dan mereka tidak berdaya. Saudara, itu kita. Kita jemaat hidup Ambon. Ada masa di mana kita seperti terlantar. Kita lelah. Ada masa di mana kita merasa persoalan itu terlalu berat, Tuhan. Ada masa di mana kita bilang, Tuhan sampai di sini aku bertahan. Aku tidak bisa maju lagi. Kekuatanku sampai di sini. Ada masa mungkin Anda berkata, Tuhan sampai berapa lama semua ini berakhir. Ada masa di mana Anda seperti kehilangan kesadaran. Tuhan, aku tidak tahu mau bikin apa lagi, Tuhan. Semua sudah aku lakukan. Ada masa di mana saudara menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Bahaya mengintai setiap saat. Dan Anda merasa, Tuhan saya tidak berdaya. Apalagi COVID ini, dia mengancam saya, mengancam bisnis saya, mengancam pekerjaan saya. Tuhan, terlalu berat semua ini. Ingin saya lari, Tuhan. Saya ingin lari dari gereja, saya ingin lari dari kota ini. Tapi saya tidak tahu kemana. Itu kita, jemaat hidup Ambon. Proyek-proyek kita, pekerjaan-pekerjaan kita, semuanya seperti kacau dan terbengkalai. Persoalan datang bertubi-tubi, masalah keuangan. Anak-anak mau studi, mau kuliah. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang berdoa terus belum dapatkan. Semua jadi kacau pikiran. Usaha tidak jalan-jalan, online banyak datang. Tetapi tidak menghasilkan seperti yang kita inginkan. Kita melihat di kantor-kantor, hak-hak kita tidak ada, seperti uang itu habis. Dan bagaimana kita hidup? Saudara, itu kita, jemaat dari hidup Ambon. Makanya Yesus bicara jelas buat saya hari itu. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus. Melihat jemaat hidup Ambon, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Karena jemaat ini seperti tidak punya gembala. Gembala Anda tapi seperti tidak ada. Karena semua sudah lelah. Apakah Bapak Ibu lelah? Aku ingin menolong. Aku ingin memberi jalan keluar. Aku mengerti persoalanmu. Aku mengerti ketika kau kekurangan uang. Aku mengerti kau lelah. Saudara ingin mau melayani Tuhan tapi lelah sekali. Saudara ingin berdoa tapi saudara lelah. Saudara sampai pada titik di mana saudara tidak berdaya. Mau berdiri berdoa sudah tidak ada kekuatan. Mau memuji Tuhan tidak ada daya lagi untuk berdiri. Saudara seperti orang bingung, tidak tahu buat apa. Tapi hari ini Yesus berkata, aku punya belas kasihan untuk kamu. Aku sayang kamu. Aku peduli dengan kamu. Aku tahu kau cari kerja. Aku tahu kau lelah dengan masalah rumah tangga. Dengan persoalan-persoalan rumah tangga. Aku tahu kau lelah dengan suamimu. Aku tahu kau lelah dengan istrimu. Aku tahu kau lelah dengan banyak hal dalam rumah tanggamu. Aku tahu kau kecewa dengan orang tuamu. Kau marah dengan orang tuamu. Kau tersakiti dengan orang tuamu. Aku tahu engkau wanita-wanita. Kau punya masa lalu yang tidak bisa diselesaikan. Dan kau menderita untuk hal itu. Saudara, pagi ini Yesus bilang, aku mengasihi kamu. Aku sayang kamu. Aku beri kamu jalan keluar. Aku ada untuk kamu. Kamu bangkit. Semua itu tidak hilang. Akan dikembalikan semuanya. Hak-hakmu. Uang-uangmu mungkin. Atau hartamu mungkin yang selama ini kau perjuangkan. Tuhan akan kembalikan semuanya. Karena Tuhan berbelas kasihan. Karena Tuhan menyayangi saudara dan saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tetap buka jalan buat kita. Jadi tidak perlu menangis lama. Bapak Ibu harus berdiri. Jangan pernah berpikir Anda gagal. Tidak, kau bukan orang gagal. Tuhan tidak ciptakan engkau untuk gagal. Tuhan tidak ciptakan engkau untuk menderita. Tidak. Tuhan punya tujuan dengan hidup kita. Tuhan mau bilang, jemaat dari hidup Ambon, bangkit, kau bisa, kau mampu. Jemaat dari hidup Ambon, bangkit. Semua sudah aku siapkan untuk kamu. Tidak perlu untuk kamu menangis terlalu lama. Hari ini aku menyelesaikan. Anak-anak muda yang tertolak, kehilangan mama papa, merasa tidak dihargai di rumah, merasa seperti mama dan papa, membuat malapetaka dalam hidupmu. Tapi dengar, tidak. Karena Tuhan punya rancangan dengan engkau. Ini proses, saudara. Ini sangat menyakitkan. Anda harus bertahan dalam proses ini. Setelah selesai, matamu akan melihat, ternyata di sana ada berkat besar. Ternyata di sana ada proyek besar. Ternyata di sana ada promosi. Ternyata di sana ada hal-hal luar biasa. Tapi saya harus mengalami kondisi ini. Bapak Ibu diberkati. Jangan menyalahkan apapun yang terjadi dalam keluargamu. Semua kita mengalami masalah yang sama dengan saudara-saudara kita.
dengan kakak kita, adik kita, dengan mama kita. Dalam rumah itulah kita dibentuk. Dalam rumah itulah kita diuji. Dalam rumah itulah kita diproses. Jadi di gereja ini saudara, kami akan ajarkan saudara betapa kuat Anda. Betapa Anda harus belajar firman Tuhan. Hal-hal rohani untuk menguatkan Anda. Supaya satu saat masuk dalam rumah tangga pernikahan, Anda akan tetap berdiri kokoh sekalipun badai menghancam. Anda tidak perlu mengulangi kesalahan orang tua Anda yang berpisah dalam pernikahan. Tetapi saya percaya pengajaran di sini menguatkan Anda untuk berdiri kokoh. Sehingga rumah tanggamu tidak akan mengulangi kehidupan rumah tangga mama dan papamu. Anda mungkin sekarang belum memahaminya. Tapi satu saat Anda berumah tangga, Anda baru tahu, wow ternyata seperti gini. Jadi saya harap anak-anak muda, lepaskan kebencian dan dendam di hatimu. Tuhan Yesus menyayangimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Jadi tidak perlu menyesal yang terjadi. Kenapa mama dan papa saya pisah? Kenapa perceraian? Mama saya begini, papa saya begini. Semua sudah terjadi. Yang perlu adalah Anda bangkit berdiri sebagai generasi yang tidak akan mengulangi perbuatan mama dan papamu. Kalau mamamu, papamu bercerai, engkau harus berdiri dan katakan, tidak untuk saya. Hari ini keturunan saya tidak akan lagi mengulangi itu. Anda harus didoakan kemudian dilepaskan dari kutuk ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya Anda diberkati, amin, haleluya. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan ketika berjumpa dengan orang-orang seperti domba yang tidak punya gembala? Saya percaya kita semua adalah orang-orang kuat. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berkualitas. Saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dilengkapi. Yang sudah dilengkapi dengan kebenaran firman. Dan ketika kita berjumpa dengan orang-orang seperti domba yang tidak punya gembala, apa yang harus kita lakukan? Artinya kita tidak bisa hidup di dunia ini jadi penonton. Kita tidak bisa hidup percuma. Kita harus lakukan sesuatu sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan. Nah apa yang harus kita lakukan ketika kita berjumpa orang-orang seperti ini? Saya catat pertama, harus memiliki penglihatan rohani. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan orang-orang seperti domba yang tidak punya gembala. Orang-orang punya masalahnya berat. Orang-orang punya persoalannya itu ruwet. Orang-orang sudah tidak berdaya lagi. Orang-orang mengatakan sampai di sini saya tidak akan lanjut lagi. Orang-orang sudah kacau balau hidup. Orang-orang menderita, sengsara. Semua bilang yang pertama Bapak Ibu Saudara harus memiliki penglihatan rohani. Melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kemudian kita lihat Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah. Jadi ketika Yesus mendarat, ia melihat. Yang berikut Matius 20 ayat 32 sampai 34. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah. Kita baca yang satu dulu tadi, ayat 14. Ayat 32, 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Jadi waktu Yesus berhenti, karena mereka berkata, Yesus Tuhan anak Daud kasihani kami. Yesus panggil mereka. Dan sudah tahu, Yesus panggil. Berarti Yesus melihat. Yesus melihat mereka. Kemudian Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus melihat. Kita harus memiliki penglihatan rohani. Untuk melihat orang-orang yang berjumpa dengan kita. Bapak Ibu Saudara harus melihat orang-orang yang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Entah di kantor, di tempat Anda berbisnis, di proyek-proyek Anda, di tempat Anda kuliah, di kampus, di lingkungan. Di mall, di mana Anda berbelanja atau ke pasar, ketika Anda bertemu dengan orang-orang lelah, orang-orang yang tidak punya harapan lagi, persoalan masalahnya banyak, sehingga mereka berjalan seperti orang yang sakit, tidak punya daya lagi, maka saudara harus punya penglihatan rohani. Kalau dengan mata jasmani, Bapak Ibu Saudara tidak bisa lihat mereka. Tuhan mau kita memiliki penglihatan rohani, penglihatan seperti Tuhan melihat kita. Ini diperlukan penglihatan rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak memahami kebenaran. Mereka bukan bodoh saudara. Tapi karena mereka tidak mempunyai penglihatan rohani. Mereka tidak punya mata rohani. Jadi sukar sekali untuk tahu keadaan orang yang lagi kita bicara. Itulah sebabnya dalam pelayanan Anda harus memiliki mata rohani. Mata Yesus. Untuk mendapatkannya Anda harus terus membangun hubungan dengan Yesus.
Jadi Anda harus belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Sehingga Anda memiliki penglihatan rohani. Bapak Ibu sudah dengar, mata Anda ini selalu kenapa buta rabun? Karena Anda gunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Mata ini harus dibersihkan dari pornografi. Film-film porno. Gambar-gambar porno. Anak-anak muda, Anda punya mata itu dibersihkan dari pornografi. Kalau Anda tidak bersihkan, Anda tidak bisa melihat. Karena mata Anda buta, rabun, dan tidak bisa melihat dengan jelas. Anda harus punya mata rohani. Katakan mata rohani. Mata rohani itu yang tahu. Bapak Ibu Saudara, kemarin seorang ibu berkata buat saya, Mama, waktu saya sementara bekerja di kantor, Tuhan berbicara buat saya, kamu pergi ambil uang, belanja makanan, beli makanan. Orang itu tinggal, ya Tuhan. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia pergi belanja itu nasi bungkus. Berapa banyak ya, saya kurang tahu itu berapa banyak, tapi satu tas beribot. Hurt jalan dengan motor. Ya Tuhan, saya mau kemana? Saudara, Tuhan kasih dia penglihatan rohani. Dia tatap orang ini, oh bukan. Dia pergi lagi, tukang beca, tukang sapu-sapu. Terakhir dia bilang, saya ketemu dengan seseorang. Saya bilang, oh ini pasti orang ini. Tapi waktu saya tatap dia, oh tidak. Itu bukan dia. Saya pergi dapat seorang abang beca. Dan abang beca itu sangat diberkati dengan pemberian saya. Wow. Saudara lihat, itu mata rohani. Saudara, kesaksian ini sangat menggairahkan saya. Saudara, wow. Luar biasa. Bahkan dia tinggalkan pekerjaannya itu, dia pergi berbelanja. Orang-orang natural, pikiran dunia pasti bilang, ini sombong sekali nih. Ini tunjuk bersama mulia nih. Tapi orang-orang yang memiliki penglihatan rohani, dia akan berjalan. Saya mau ajar saudara jemaat hidup Ambon, memiliki mata itu. Kenapa? Karena dunia rusak. Dan saya mau jemaat hidup Ambon, Anda berdiri sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai jemaat yang punya mata tajam untuk lihat bahwa ini orang ditolong. Orang perlu ditolong. Dan dia bebas, dia bersuka cita. Dunia butuh kita saudara. Dunia di luar sana butuh kita. Kita sudah tahu kebenaran. Kita sudah tahu tentang Yesus. Kita sudah tahu tentang pengampunan. Kita sudah tahu tentang keselamatan. Berkat-berkat. Kita yang harus pergi Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara harus dilepaskan dari kehidupan berdosa masa lalu. Supaya Bapak Ibu Saudara pergi ke luar sana. Lihat domba-domba yang terlantar. Lepaskan mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara belum terlepas, Bapak Ibu Saudara tidak bisa lepaskan mereka. Mata Bapak Ibu Saudara itu harus baik. Mata Bapak Ibu Saudara itu harus tajam. Seperti mata Raja Wali. Amin. Untuk melihat bahwa Tuhan orang ini perlu ditolong. Anak-anak muda Gekarya hidup Ambon. Dunia ini butuh Anda. Siapa yang mau pergi kalau bukan Anda? Jangan jatuh dan jangan gagal lagi. Anda berdiri lalu beritakan buat orang, dulu beta hidup begini, sekarang saya yang lain. Anda harus berani bilang supaya orang tahu Anda pernah mengalami dan ditolong Tuhan Allah. Kalau Anda tutup Anda punya kehidupan masa lalu, siapa mau belajar dari Anda? Anda harus buka, katakan, dulu saya gagal, sekarang tidak. Jadi milikilah penglihatan rohani, milikilah mata rohani. Demikian mata jasmani Anda hanya dapat melihat hal-hal jasmani, tidak bisa melihat hal rohani. Jadi milikilah penglihatan rohani supaya Anda melihat hal rohani. Orang tidak lihat, Anda melihatnya. Amin. Yang kedua, memiliki belas kasihan Yesus. Matius 9 ayat 36 tadi kita baca. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya membaca kisah seorang remaja Yahudi. Dia punya nama Anne Frank. Dia terkenal karena catatan hariannya. Dia menceritakan tentang persembunyian keluarganya selama bertahun-tahun semasa Perang Dunia Kedua. Saat ia dimasukkan dalam kamp konsentrasi Nazi, orang-orang yang pernah bersamanya berkata, Anne Frank selalu menangisi kami. Sehingga ia menjadi berkat bagi semua orang yang pernah mengenalnya. Saudara bayangkan, saya bilang wow luar biasa kisah ini ya. Dia ada di kamp konsentrasi. Ini kalau sudah di kamp ini kan siap dibantai, pembunuhan massal zaman Hitler saudara. Karena orang-orang Yahudi dicari dan keluarganya tidak terluput. Mereka semua saudara, dan dia hidup di dalam kamp konsentrasi. Tapi dia bisa menulis catatan hariannya. Jadi catatan hariannya ini saudara ditulis, saudara tahu. Catatan hariannya ini sangat luar biasa saudara. Menginspirasi banyak anak muda. Saudara, dia itu remaja. Tapi di kamp itu dia menulis tentang kehidupan remaja. Dia berbicara tentang masa depan.
Dia berbicara tentang mimpi-mimpinya. Saudara, orang sudah di kamp konsentrasi, tunggu waktu untuk pembunuhan massal, hidup dalam ketakutan. Lalu bagaimana punya masa depan? Hidup dalam kondisi ini, tapi dia masih berdiri sebagai wanita hebat. Kasih kuat orang-orang, dia kasih support orang-orang. Dia inspirasi anak muda, inspirasi remaja untuk berjalan ke sana karena ada masa depan. Nah, cendekiawan Kenneth Bailey menyebutkan bahwa Anne Frank tidak pernah lelah untuk berbelas kasihan. Bahkan semua orang pernah mengenalnya berkata bahwa Anne Frank selalu menangisi kami. Sehingga ia menjadi berkat bagi semua orang yang pernah mengenalnya. Sudah bisa bayangkan, orang ini tidak pernah lelah untuk berbelas kasihan buat orang-orang yang ada di kamp konsentrasi Nazi. Itu berarti sekalipun dia menderita, dia masih jalan kasih kuat orang-orang. Dia masih jalan hibur orang-orang. Dia masih jalan kasih semangat orang-orang. Amin. Maukah Anda belajar seperti ini? Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang datang dalam hidup kita, mari kita berdiri. Katakan, saya bisa, saya mampu, saya kuat. Saya pasti melewatinya dengan baik. Ada masa depan bagi saya. Orang mau bilang apa, saya tahu masa depan saya ada sesuai janji firman Tuhan. Sudah lihat Nehemia sudah hidup di istana. Pusing apa dengan Yerusalem yang hancur? Tetapi ketika saudaranya datang mengatakan tembok Yerusalem telah hancur, orang-orang kita dalam tawanan besar, maka firman Allah berkata, duduklah Nehemia menangis dan berpuasa ke hadapan hadirat Tuhan. Ini orang-orang ini luar biasa, punya belas kasihan untuk bangsa kota. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berdoa untuk Ambon? Untuk bangsa? Untuk hamba-hamba Tuhan? Untuk gembalamu? Untuk hamba-hamba Tuhan di sini? Pernahkah? Lelah untuk berbelas kasihan bisa menjadi salah satu dampak dari hidup di dunia hancur, rusak dan sekarat. Bapak Ibu Saudara harus punya belas kasihan. Firman Allah berkata, Yesus berjalan ke sana kemari dari kota ke kota sampai desa ke desa, cuma satu. Selamatkan jiwa-jiwa itu. Ajarkan mereka. Sembuhkan mereka. Itu contoh untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, harus bertindak. Harus eksekusi. Amin, katakan eksekusi. Kalau Anda Tuhan bawa untuk melihat seseorang yang perlu ditolong, ketika Anda melihat orang itu, kemudian Anda memiliki hati yang penuh belas kasihan, dan yang ketiga, Anda bertindak sama seperti Yesus. Harus punya empati. Saya mengikuti satu acara. Sementara saya mengikuti acara itu, mata saya diarahkan Tuhan untuk melihat satu keluarga. Apakah Tuhan cuma bilang saya lihat? Tidak. Waktu saya selesai acara, saya WA mereka dan saya bilang, saya minta nomor rekening, saya ingin memberkati dengan uang pulsa. Dan mereka kaget ya. Saya pergi ke BCA, saya mau memberkati orang itu dengan uang pulsa atau lebih. Saya pikir saya mau kasih dia uang pulsa bisa dibagi-bagikan untuk keluarga. Tapi saya berdiri muka ATM, Tuhan, saya mau kasih itu atau lebih. Tuntun saya Tuhan. Karena saya tahu Tuhan kasih saya melihat. Orang tidak melihat, tapi saya melihatnya. Dan bukan saya melihat, belas kasihan Tuhan timbul di hati saya. Sekarang saya mau eksekusi Bapak di muka ATM. Selesai itu, saya mengirim satu jumlah yang besar. Dan mereka berkata, terima kasih Tuhan siapkan mom untuk menolong kami tepat pada waktunya. Saya senang saudara. Saya pulang sebelah Tuhan Yesus, terima kasih. Karena mereka bahagia, mereka sukacita, dan saya juga bahagia. Saya tidak benar rasakan kehilangan itu. Karena hidup saya bukan uang, tapi hidup saya Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hari Jumat. Besoknya hari Jumat, biasa hari Jumat saya siapkan khotbah saya. Tuhan berbicara buat saya. Kamu ingat orang ini? Ya Tuhan. Dulu dia bantu kamu, tolong kamu. Dia pernah buat baik. Datangi dia. Datangi keluarganya. Doakan dia. Saya bilang, iya Tuhan, saya akan pergi. Apa yang harus saya buat untuk mereka? Saya jalan. Saya pergi, Tuhan tuntun saya untuk berbelanja ini, berbelanja ini, berbelanja ini. Siap semua, saya pergi ke rumah orang itu. Saya berbicara, saya memeluk orangnya, dan saya memberkati. Hati saya senang.
Yang terakhir Bapak Ibu, harus berdoa. Firman Tuhan tadi berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah yang punya tuaian. Tuhan mau kita berdoa saudara. Amin. Kita mau berdoa supaya ada banyak orang datang untuk menjadi pelayan Tuhan. Banyak orang datang untuk terlibat melayani Tuhan di gereja. Sekarang saya terus berdoa saudara, Tuhan bawakan orang-orang bagi saya. Orang-orang sekuler masuk di gereja ini untuk melayani secara part-time. Part-time artinya mereka bisa melayani setengah waktu di sini. Saya ingin kita semua bergerak saudara. Saya terus berdoa untuk hal itu saudara. Dan saya ingat kemarin di PPJ juga dibicarakan tentang pelayanan misi. Jadi Pak Jimmy Lowe bilang, wakil ketua umum bilang, ya sekitar sini dulu. Nanti baru ke sana. Yang penting misi harus dijalankan. Saya punya buku catatan khotbah itu, saya ingat hari Minggu saya khotbah. Jadi waktu saya berdoa, Tuhan bicara buat saya apa yang saya sampaikan. Tuhan bicara misi. Jadi sebelum mereka sampaikan, saya sudah deklarasikan waktu itu. Saya lupa tanggal berapa, 10 Oktober mungkin. Karena itu ulang tahun gereja. Itu sudah dibicarakan tentang misi. Dan ini catatan saya. Saya sudah tabur doa untuk misi bertahun-tahun. Anda pergi beritakan Injil, tapi juga bisa bawa berkat-berkat buat orang lain. Bisa jadi berkat di sana. Jadi kita semua harus berdoa, amin Bapak Ibu. Supaya di gereja ini ada banyak orang yang terlibat melayani. Bukan saja jadi penontonnya, tidak boleh jadi penonton. Kita semua harus berfungsi. Saya percaya ke depan ada doa-doa yang akan dinaikkan di sini. Ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Sehingga rumah Tuhan ini penuh dengan wewangian. Dan waktu wewangian Tuhan cium, ada berkat besar yang turun di tempat ini. Saya selalu berdoa, Tuhan bawa pendoa-pendoa yang lebih banyak. Ada jam-jam doa, mungkin jam 12, jam 3 sore. Orang-orang bekerja punya waktu istirahat makan siang. Mereka bisa datang menyembah mungkin setengah jam atau 1 jam. Mereka menyembah di tempat ini, mereka pergi lagi bekerja. Saya rindukan semua kita beraktivitas. Semua kita dipakai Tuhan, di rumah Tuhan. Hidupmu membuat orang tertarik, amin. Jangan hidupmu membuat orang tidak suka. Anda jalan orang buang muka karena Anda tidak punya kehidupan yang baik. Jadi Anda harus punya daya tarik. Amin. Anak muda katakan amin. Anak muda bisa tepuk tangan. Bagus. Anda gekari hidup anak anak muda. Tertibkan hidup Anda. Sikap perilaku Anda itu tertibkan. Supaya Anda jadi contoh. Orang-orang bilang, wow ini gereja Gekari ini memang dia punya anak muda luar biasa ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara Jemaat Hidup Ambon diberkati dengan firman Tuhan di pagi ini. Ingat, dunia butuh Tuhan. Dunia butuh Tuhan Yesus. Saudara dan saya dipanggil sebagai gembala-gembala untuk menuntun mereka, untuk mendoakan mereka, untuk menasihati mereka, untuk membawa mereka kepada Tuhan. Dan semua yang percaya katakan